Bayangin, lu bangun tidur, di tahun 2030, dunia udah berubah total. Lu buka HP, nggak ada lagi lowongan kerja yang butuh manusia biasa, karena semua udah digantikan sama sistem otomatis dan kecerdasan buatan. Lu scroll berita, semua harga naik, dari makanan sampai transportasi, tapi gaji lo masih segitu-gitu aja, bahkan mungkin udah nggak cukup buat hidup layak. Dunia yang dulu lo kenal udah nggak sama. Bukan karena kiamat, tapi karena pergeseran besar-besaran yang pelan tapi pasti. Lagi ngelibas orang-orang yang malas, yang nunda-nunda, dan yang nggak siap berubah. Mungkin kedengerannya lebay, tapi sejarah udah ngasih tanda-tanda jelas. Setiap 100 tahun, dunia selalu ngelakuin pembersihan. Dan kali ini, siklus itu balik lagi. Lebih halus, tapi lebih mematikan dari sebelumnya. Lu tahu nggak, di tahun 1530, Eropa hancur karena reformasi gereja, kekuasaan lama tumbang. 100 tahun kemudian, 1630, Jerman porak-poranda gara-gara perang 30 tahun. Lalu 1730, revolusi industri mulai jalan, dan jutaan petani kehilangan pekerjaan karena nggak bisa adaptasi sama mesin. 1830, krisis pangan dan moneter bikin dunia kacau. 1930, The Great Depression bikin ekonomi global anjlok, jutaan orang kehilangan segalanya. Dan sekarang, 2030 udah di depan mata. Bedanya, kali ini bukan perang fisik yang ngancurin dunia, tapi perang sistem, perang kontrol, perang data, algoritma, dan AI. Lu pikir dunia makin canggih artinya makin gampang hidup? Justru kebalikannya. Dunia makin cepat, tapi yang lambat bakal dilibas tanpa ampun. AI udah mulai ngambil alih kerjaan yang lu kira aman. Akuntan, desainer, penulis, bahkan pekerja kantor. Skill yang dulu dianggap keren sekarang jadi standar. Lu bisa kerja keras, tapi kalau skill lu nggak relevan, lu akan digantikan dalam diam. Dunia sekarang bukan cuma soal siapa yang kerja paling rajin, tapi siapa yang paling bisa beradaptasi. Lu harus ngerti satu hal, sistem dunia baru ini nggak peduli sama perasaan lu. Nggak peduli lu capek, nggak peduli lu lagi males, dan nggak peduli lu lagi berjuang. Sistem ini cuma peduli satu hal, efisiensi. Kalau lu lambat, lu hilang dari radar. Kalau lo nunda-nunda, lo digantikan. Dan yang paling serem, semua ini terjadi pelan-pelan tanpa lo sadari. Hari ini lo santai mikir, nanti aja mulai belajar. Besok lo masih tenang, mikir, masih banyak waktu. Tapi tahu-tahu dunia udah berubah dan lo udah ketinggalan jauh. Lo baru sadar pas udah nggak punya daya buat ngejar lagi. Orang yang sekarang lo anggap ambisius banget sih, 5 tahun lagi bakal jadi orang yang ngasih lo kerja. Sedangkan lo, mungkin cuma jadi bagian dari sistem yang dia bangun. Gue nggak ngomong gini buat nakut-nakutin lo. Tapi karena kita udah masuk di masa yang nggak bisa ditunda lagi. Kalau di tahun 2020-an lo masih hidup santai, masih mikir gue pengen hidup slow aja, ya siap-siap, dunia nggak akan kasih tempat buat yang lembek. Sekarang bukan zamannya lagi punya mental, nanti juga ada rezeki sendiri. Iya, rezeki udah diatur, tapi sistem dunia sekarang udah memaksa orang buat rebutan. Rezeki lu bisa aja dipotong algoritma yang nentuin siapa yang layak dapat order, siapa yang enggak. Lu pikir YouTuber, freelancer, dan pekerja digital hidupnya bebas? Enggak juga. Mereka pun sekarang dikontrol algoritma, ranking, engagement, dan sistem yang terus berubah tanpa peringatan. Makanya, 2030 itu bukan soal kiamat, tapi soal seleksi alam versi modern. Bukan siapa yang paling kuat secara fisik, tapi siapa yang paling siap secara mental dan skill. Dunia bakal nyisain mereka yang punya pola pikir pengusaha, bukan mental budak. Lu bisa aja kerja di kantor. Tapi kalau lu punya mental pengusaha yang selalu cari peluang terus upgrade, nggak takut gagal, lu masih bisa bertahan. Tapi kalau lu masih mikir hidup itu, ya kerja, gajian, nongkrong, tidur, ulang lagi, sorry bro, sistem bakal ngelibas lu tanpa ampun. Dan ini bukan cuma soal duit, ini soal eksistensi. Dunia baru sekarang nggak nyisain ruang buat orang yang cuma jadi penonton. Lu harus jadi pemain. Kalau lu nggak bisa bikin nilai tambah, lu bakal jadi produk dari sistem itu sendiri. Lu bakal dikontrol, diarahkan, dikasih ilusi, kenyamanan, padahal lu lagi diperah pelan-pelan. Semua orang disuruh konsumsi terus, biar ekonomi jalan. Tapi yang kaya makin kaya, yang miskin makin kecanduan cicilan. Lu disuruh kerja lebih keras, tapi penghasilan lu terus tergerus inflasi. Lu pikir lu nabung buat masa depan, tapi uang lu terus kehilangan nilai. Dan ironisnya, lu tetap ngerasa aman, padahal lu lagi dicekik pelan-pelan oleh sistem yang lu sendiri nggak ngerti cara mainnya. Tapi tenang, ini bukan akhir cerita. Justru ini awalnya.
Karena setiap masa krisis selalu melahirkan orang-orang hebat. Masalahnya cuma satu. Mau nggak lo jadi salah satu dari mereka? Dunia udah berubah dan nggak akan nunggu lo siap. Jadi satu-satunya cara buat bertahan adalah dengan adaptasi. Lo nggak bisa lagi cuma ngeluh dan berharap keadaan membaik. Lo harus mulai ngambil kendali. Mulai dari hal kecil. Belajar skill baru, pelajarin cara kerja teknologi, ngerti gimana uang benar-benar bergerak. Jangan cuma kerja buat gaji, tapi pikirin gimana lo bisa nyiptain nilai. Sekarang saatnya lo berhenti mikir kayak karyawan dan mulai mikir kayak pemilik sistem. Karena kalau lo nggak bikin sistem, lo bakal jadi bagian dari sistem orang lain. Dan percayalah, sistem itu nggak diciptain buat bikin lo bebas, tapi buat bikin lo patuh. Jadi lo punya dua pilihan, hidup dengan mental budak atau bangkit dengan mental pengusaha. Bedanya bukan di modal, tapi di cara lo mikir. Mental budak cuma mikir gue kerja buat dapet duit. Sementara mental pengusaha mikir, gue bikin nilai biar duit datang sendiri. Gue tahu nggak semua orang punya start yang sama. Tapi punya pola pikir yang kuat itu bisa dilatih. Lo bisa mulai dari mana aja, asal lo mau belajar. Nggak ada yang terlambat buat berubah. Yang penting lo nggak berhenti. Lo bisa mulai investasi waktu lo, bukan cuma uang. Baca buku, tonton konten edukatif, ikut komunitas, tanya orang yang lebih berpengalaman. Lo mungkin nggak langsung sukses, tapi lo lagi bangun pondasi buat masa depan lo sendiri. Dan satu hal penting yang banyak orang lupa, jangan terlalu cinta sama uang kertas. Nilainya terus turun, dan lo nggak bisa ngelindungin masa depan lo dengan nabung doang. Cari cara buat aset lo kerja buat lo. Entah lewat bisnis kecil, investasi digital, atau aset produktif lain. Karena di dunia yang dikontrol inflasi, yang bisa bertahan bukan yang paling banyak kerja, tapi yang paling pinter mengatur arus nilai. Lo harus belajar main di level sistem, bukan cuma jadi pion di papan catur. 2030 bukan akhir, tapi titik balik. Dunia lagi nyiapin panggung besar, dan cuma dua jenis orang yang bakal kelihatan. Yang siap tampil, dan yang terdepak dari permainan. Jadi sebelum lo keburu kalah, mulai sekarang latih mental lo. Disiplin, adaptif, dan terbuka sama perubahan. Jangan nunggu sampai sistem nutup semua jalan baru lo sadar. Karena waktu lo berharga, dan kalau lo nggak pakai buat bangun masa depan, orang lain akan pakai waktu lo buat bangun kekayaan mereka. Gue tahu, realita kayak gini nggak enak didengar. Tapi kadang lo perlu ditampar kenyataan biar bangun. Karena dunia nggak bakal berhenti berputar cuman karena lo lagi capek. Dan percaya deh, 5 tahun ke depan bukan buat orang yang santai-santai. Ini masa buat orang yang tahan banting, yang mau belajar, yang siap berubah meskipun nggak nyaman. Lo bisa jadi siapapun asal lo nggak berhenti melangkah. Ingat, sistem cuma bisa ngalahin orang yang menyerah, tapi buat lo yang terus belajar, terus bertumbuh, dunia malah bakal ngasih ruang. Karena orang yang berani ngambil tanggung jawab atas hidupnya sendiri, akan selalu punya tempat di dunia apapun, di era apapun. Jadi jangan tunggu dunia jadi lebih baik, tapi jadi orang yang bikin dunia lo lebih baik. Dan kalau lo dengerin sampai sini, berarti masih ada api dalam diri lo yang belum padam. Pertahankan itu. Mulai langkah kecil hari ini, dan teruskan tiap hari. Dunia bisa berubah, teknologi bisa berkembang, tapi satu hal yang nggak bisa digantikan adalah semangat lo buat terus maju. Jangan tunggu semuanya sempurna baru mulai, karena kesempurnaan nggak akan datang tanpa langkah pertama. Jadi, sebelum 2030 datang dan dunia ngelakuin bersih-bersih besar-besaran lagi, pastiin lo udah siap. Siapin mental, siapin skill, siapin arah hidup. Dan yang paling penting, siapin tekad buat nggak nyerah, walau semua orang bilang nggak mungkin. Karena masa depan cuma milik mereka yang berani jalan, bukan yang cuma nunggu perubahan datang. Kalau lo ngerasa pesan ini nyentuh lo, bantu sebarin ke orang lain yang butuh diingetin juga. Kadang satu kata bisa nyelamatin hidup seseorang. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang sadar bahwa waktu terus jalan dan masa depan nggak akan nunggu yang malas bergerak. Dunia mungkin keras, tapi lo selalu bisa jadi lebih keras dari itu.